dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat semua ya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa bertemu walaupun online seperti ini ya. Nah, maka dari itu Pak Firman minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Ya, silakan Mbak Rahma. Mari teman-teman, sebelum kita pelajaran berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Rahma sudah memimpin berdoa. Ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku sehat semua ya. Nah, di masa pandemi seperti ini, Pak Firman selalu berpesan untuk menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, antara lain cuci tangan ya supaya selalu bersih, kemudian menggunakan masker jika kalian bepergian, dan satu lagi jaga jarak aman 1,5 sampai 2 meter. Sebelum mulai pembelajaran, nah Pak Firman ingin bertanya nih pada anak-anakku semua ya, apa yang dipelajari di SMP tentang statistika? Kalian pernah belajar tentang penyajian data ya? Apa saja bentuknya? Diagram. Ya, apa yang Diagram lingkaran. Paham, Pak. Tulis betul di SMP. Nah, pada pelajaran kali ini Pak Firman akan menyampaikan babnya masih bab 2 ya, melanjutkan yang kemarin statistika. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi fakta dan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tahapan kegiatan pembelajaran kali ini ya, yang pertama memahami masalah, nanti Pak Firman memberikan permasalahan, silakan dicermati. Kemudian diskusi kelompok ya, Pak Firman sudah membentuk diskusi kelompok, kemarin sudah di-share. Nah, setelah diskusi kelompok kalian presentasikan dan refleksikan dari permasalahan yang diberikan. Yang terakhir kemudian evaluasi dalam bentuk kuis. Paham ya? Nah, Pak Firman punya tayangan seperti di depan ya, peta sebaran COVID-19. Sumbernya adalah covid19.go.id. Nah, di layar terlihat jumlah yang terkonfirmasi positif itu berapa. Datanya begitu banyak, makanya pemerintah menyajikannya dalam bentuk grafik seperti ini untuk mempermudahnya. Nah, bisa dilihat per wilayah, kemudian tidak hanya perkembangan kasus yang positif, kasus yang sembuh juga ditampilkan di sana. Ya. Selain itu, ada kasus positif berdasarkan umur. Yang sebelah kanan itu berdasarkan umur. Kemudian yang kiri adalah berdasarkan jenis kelamin. Ya. Nah, itu permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Ya. Nah, dari permasalahan yang Pak Firman tampilkan ini, kira-kira ada pertanyaan tidak? Saya, Pak. Ya, Mbak Elisa. Pak, kalau datanya banyak, misalkan lebih dari 30, lalu bagaimana caranya dan langkah menyusunnya, Ya, Pak? Mbak Elisa bertanya. Ya, Mas Dimas. Pertama diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dicari jumlahnya, setelah itu dimasukkan ke dalam. Ya, Pak Firman tidak akan menyalahkan atau membetulkan. Nanti silakan kalian bisa simpulkan sendiri dari kegiatan diskusi yang akan kalian lakukan. Ya, supaya kalian lebih paham bagaimana caranya, maka Pak Firman memberikan LKPD. Nanti silakan kalian mengelompok. Pak Firman sudah bentuk kelompoknya. Ya, kemudian di diskusi per kelompok. Ya, nanti Pak Firman akan masuk di situ. Apakah ada kesulitan, Pak Firman masuk di kelompok-kelompok. Webinarnya ini Pak Firman cukupkan dulu. Terima kasih. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jangkauan ketemunya 55. Caranya bisa dilihat di gambar. Banyaknya kelas, ketemunya 6,286. Dibulatkan menjadi 6. Tadi saat di awal pembelajaran saya menyampaikan untuk datanya sedikit Pak, tapi kalau datanya banyak seperti tadi, langkahnya harus membuat kelas-kelas dulu.